Nggak musik. Nggak. Bopi? 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 Bahagia selalu bahagia Oh, bawa main di luar tuh. Bawa dia di luar. Ayo. Keluar. Ayo. Nanti. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Saudara di
dan memulai kebaktian kita atas peneguhan dan perkataan tiga terhadap Robert Juir dan Juliana Amloy. Kita akan mengawalinya dengan mengikuti bersama nyanyian PKJ nomor 13. Mari kita habiskan kebaktian. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan tetap setia sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Dan sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Bibi kita dari Injil 2 pada ayatnya yang ke-18. Tapi sudah Antes solo Pak. Saudara-saudara, sebagai orang yang berdosa, mari kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, penyelamat kami, kepadamu kami membuka seluruh keberadaan diri ini. Ketika jalan hidup ini kami tampaki dalam cinta dan cinta kami yang terselamatkan oleh cinta dan karunia-Mu yang tak habis-habisnya. Oh no. Kau limpahkan kami dengan cinta-Mu yang sejati, agar kami dapat menebar cinta Tuhan dan bersama. Kau teguhkan kami dengan janji dan kesetiaan-Mu, agar kami memiliki hidup yang percaya di antara sesama.
Media cuma 2. Siapa yang marah? Dengarlah berita anugerah pengampunan dosa sebagaimana tertulis dalam pertama Yohanes 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. Maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita menyampaikan dengan TKJ 160. Sebagai tanda melaksanakan sedikit baru jemaat diteruskan ini. Karena kamu telah mencucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengenalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tapi dari kembali. PKJ 179. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat dalam kebaktian pernikahan saat ini, ada bacaan Alkitab yang akan dibacakan yang terkutip dari Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri meminta tuntunan kuasa Roh Kudus dengan menyanyikan nyanyian nomor 60.
Bacaan Alkitab yang begini bunyinya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian bacaan kita. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Shalom. Saya ingin memulai khotbah ini dengan beberapa pertanyaan. Di antara Bapak Ibu saudara-saudara
Yang usia 17 sampai 25 tahun ada? Yang 17 sampai 25 tahun tolong angkat tangan. Oke. Yang sudah pacaran mana? Tidak ada. 17 sampai 25 saja kan lewat kan saya. 17 sampai 25 tahun belum ada yang pacaran ya? Iya. Oke. Di atas 25 tahun ada? Ada. Yang juga belum pacaran ada tidak? Tidak ada ya. Berarti semua sudah pacaran. Karena itu saya ingin membuka lembaran masa lalu sedikit dari Bapak Ibu yang sudah menikah. Enakan mana? Pacaran sama menikah? Pacaran enak? Apa menikah yang enak? Tengok Pak. Pacaran ya? Pacaran. Karena itu mungkin juga karena keenakan itu ada orang yang baru mau menikah. Maunya pacaran saja. Sampai sekarang yang sebetulnya sudah menikah tapi tidak mau menikah. Betul. Kenapa? Karena pacaran itu enak. Iya, nah. Kalau pacaran itu enak dan menikah itu tidak enak. Lalu kenapa Bapak Ibu yang ada ini ada yang mau menikah? Saya jadi bingung juga ya. Pacaran enak, menikah tidak enak. Tapi ada orang yang mau menikah. Memang Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu menjadi standar hidup juga ya. Standar. Kadang-kala orang sampai mengatakan kepada yang lain, saya tidak bermaksud buat yang saudara yang belum menikah ya, tidak. Ini yang kenyataan yang terjadi. Orang bilang cewek itu cantik, punya pekerjaan, cowok itu tampan, punya pekerjaan, tapi mereka tidak mau menikah. Memang terlepas dari pernikahan ada sekian banyak hal ya. Ada juga yang orang tua tidak setuju. Ada yang mau bangun rumah dulu. Ada yang mau beli motor dulu. Mungkin ada juga yang mau beli mobil dulu baru menikah. Karena itu biasanya orang mengukur sebuah pernikahan itu dengan acaranya. Kalau kita di Maluku sini, standar acara pernikahan itu biasanya 2 huruf saja. Standarnya hanya ada 2 huruf. Ada yang tahu? Apa itu? Ada 2 huruf besar. 1 R, 1 W. ORW ya. Kalau tidak ada RW, acaranya kurang bagus. Kalau ada W menjadi baik. Standar. Karena itu orang selalu mempersiapkan pernikahan itu dengan sebaik mungkin. Sampai pada hal makan minum pun orang harus hitung. Karena itu biasanya orang mulai membanding-bandingkan. Loh, itu baru pernikahan boleh. Memakan RW sampai sumakan lain, pulang bungkus lain, 2-3 hari buang-buang lain. Orang mempersiapkan pernikahan itu tidak gampang. Dan karena itu wajar kalau memang sampai sekarang ada orang juga yang belum mau menikah. Karena bukan persoalan enaknya lebih enak di pacaran dan nikah tidak. Tapi orang ingin
untuk pernikahan mereka itu dipersiapkan dengan baik. Ada sebuah buku, saya sudah lupa penulisnya ya, tapi mengatakan begini, bahwa satu pernikahan itu menjadi baik atau tidak bukan pada persoalan mempersiapkan acaranya, bukan pada mempersiapkan berapa banyak undangannya, bukan pada mempersiapkan menu apa yang akan dimasak. Tapi pernikahan itu menjadi baik atau tidak ketika pasangan itu bisa men-tackle, menghalau akan persoalan-persoalan yang paling penting di depan. Kalau itu beres, maka yang lain akan menjadi lebih mudah. Karena itu pernikahan yang indah itu tidak berarti bahwa pernikahan itu tanpa masalah. Saya ulangi sekali lagi, pernikahan yang indah itu bukan persoalan pernikahan yang tanpa masalah. Tapi pernikahan yang indah adalah pernikahan dengan sekian banyak masalah, tapi kita bisa menghadapi, kita bisa mentekelnya. Dan tidak secara orang per orang, bukan suami saja atau istri saja, tapi suami dan istri sama-sama mentekel persoalan ini. Karena itu pertanyaan yang sering muncul ketika orang menikah adalah, yang pertama, apa tujuan saya menikah? Apakah karena usia saya sudah 75 tahun misalnya? Apakah saya sudah punya pekerjaan? Ataukah saya ini adalah anak yang tunggal, yang anak pertama, dan karena itu saya harus menikah karena bapak dan mama mau gendong cucu. Bisa juga seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa saya harus menikah dengan dia? Kenapa sekian banyak wanita yang ada di dunia ini? Kenapa sekian banyak pria yang ada di dunia ini yang jauh lebih cantik dan jauh lebih tampan? Tapi kenapa saya memilih dia? Satu ketika kita punya proklamator ya, Bapak Soekarno, memanggil secara mendadak seluruh jenderalnya, dan dia bertanya, siapa wanita di dunia ini yang paling cantik? Masing-masing menyampaikan. Kemudian ada seorang yang bilang begini, wanita yang paling cantik di dunia ini adalah istri saya. Cuma karena pernyataan itu dia dinaikkan pangkatnya. Sebab memang betul sekian banyak perempuan, sekian banyak laki-laki, tapi kenapa saya harus berpikir di dia yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, yang badannya tidak aduhai lagi? Ada sekian banyak orang sana yang rambutnya lurus, kulitnya halus, laki-laki yang badannya lebat. Kenapa saya harus menikah dengan laki-laki yang kurus ini? Karena itu pertanyaan, kenapa saya harus menikah dengan dia? Itu juga menjadi pertanyaan ketika seorang harus menikah. Tapi yang paling penting adalah, apa tujuan Allah mempertemukan saya dengan dia? Ada pengalaman orang pacaran di kelas, misalnya taman kelas, paling baku benci sekali. 10-20 tahun kemudian baku dapat, dodo sebuana, sukawe, padahal baku benci sekali. Ada, semoga tidak ada yang di antara mereka ada di sini ya, semoga tidak ada. Karena apa? Karena Allah yang merancangkan pernikahan itu.
mau benci kasihkan pada saat Allah merancangkan kawin itu kalau sudah didasarkan Allah yang merancang sebuah pernikahan. Kita kembali lagi pada bacaan kita di hari ini. Kejadian 2 ayat 15 hingga 25. Di sana dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan berikan penolong baginya. Saya mau tanya dulu, antara penolong dan ditolong ini mana yang lebih kuat? Penolong atau ditolong? Yang ditolong atau yang menolong? Yang menolong ya, karena itu mestinya perempuan harus lebih kuat laki-laki. Karena perempuan yang menolong laki-laki, bukan laki-laki yang menolong perempuan dalam teks Kejadian 2 ini. Karena itu, dalam membangun sebuah rumah tangga, kalau baik tua, selalu mampu, tanya di penolong itu. Yang merasa diri kekal, yang merasa diri kuat, yang merasa diri bisa, lalu saya pusing dengan penolong itu. Tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, seseorang yang Tuhan tempatkan di sisi. Sejelek-jeleknya dia, itu pandangan saudara. Tapi itulah yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk bersama dengan saudara sebagai penolong dalam persoalan-persoalan yang nantinya dihadapi untuk kehidupan rumah tangga. Dunia sekarang ini kan penolong banyak. Penolong pertama juga ada, dua huruf juga. Ada yang tahu? WA group, Kasnai status. Ada juga 2 huruf lagi. FB, Kasnai pada orang dia status itu. Saya kalau dia orang punya status, saya bilang begini, orang yang ini, kalau orang mau bunuh dia gampang saja. Ada masalah? Karena itu statusnya tidak baik. Kita jadikan WA, kita jadikan FB sebagai penolong. Kita lupa perempuan satu yang ada di pinggir ini penolong. Lupa. Yang setiap saat ini lupa. Karena itu penolong itu sampai ke penolong persoalan dulu. Ada yang lebih enjoy traktir tambahan, makan di warung, makan di luar. Sudah lupa bahwa di rumah sana mai tua susiap makanan bermakan. Tunggu sore saya datang, malam saya datang, masih kasih binatang makan. Berkat Tuhan itu tidak dikelola dengan baik. Karena itu hanya penolong itu. Jangan sampai sudah di tempat kerja lah sudah bertanya di penolong, jangan sampai penolong ada kepala sakit kan. Jangan sampai penolong ada kesenai status lain. Itu lebih bahaya lah. Semoga tidak ya. Ya bersama saudara, dalam firman dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya. Meninggalkan, bukan lari kas tinggal. Nilainya positif. Ya. Meninggalkan apa yang ada di rumah sana. Karena itu kalau di rumah sana jadi anak manja, anak papi, anak mami. Tinggal sendiri itu urus semua sendiri-sendiri. Jam pertahankan harga rumah. Jam pertahankan status sosialnya itu. Jam pertahankan semuanya itu. Karena ada penolong di samping. Dan masing-masing harus meninggalkan segala-galanya. Sebab orang meninggalkan, orang meninggalkan segalanya toh.
Ada orang yang ketika ada SMP meninggalkan segalanya baru bisa menyatu. Karena itu harus meninggalkan kelakuan-kelakuan yang seperti itu juga yang tidak baik. Orang meninggalkan banyak hal. Dulu waktu orang pacaran ya, kita ladani kalau hujan, mau basah-basah saja. Kalau hujan jangan harap bawa payung, jangan harap. Katanya kalau bawa payung nanti orang bilang orang manis. Tapi kalau sudah menikah, jangankan bawa payung, pegang maidomu sepatu, pegang gaji pundok, pegang maidomu tas. Tapi itu kita punya kebanggaan. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan, kita punya yang lama-lama ini. Awas jangan sampai jatuh di motor, lalu angkat motor kasih tinggal main dua. Lalu bilang pada main dua, mama jangan marah, mama sulunas, motor belum. Bisa juga begitu. Kenapa? Karena tidak meninggalkan hal-hal yang harus ditinggalkan. Alkitab mencatat saudara, meninggalkan berarti sekarang hubungan orang tua dengan anak yang sudah menikah dalam hubungan sebagai orang-orang dewasa. Sebenarnya berumah tangga, kan kalau tinggal di bawah papa dan mama untuk dia dewasa. Orang sudah dewasa, pikirannya juga harus dewasa. Meninggalkan hal-hal yang lama, kemudahan. Yang sampai di rumah tangga baru tidak tahu ini tidak tahu. Ada orang yang pacaran baru tahu bahwa ternyata suaminya itu susah tinggal di rumah. Jadi bisa suami dia. Ada orang yang kawin baru tahu bahwa ternyata dengan rumah itu saya tahu memasak. Lalu waktu pacaran saya tes memasak kan? Dia kan tes baju saja. Saya bisa lah. Karena itu bagi orang-orang yang sudah menikah, bubur di rumah itu jauh lebih enak dari makanan pesta. Itu harus dipahami. Kenapa? Sebab Tuhan mengizinkan itu supaya mematahkan kesombonganmu dan kesombonganmu bahwa makanan di luar sana jauh lebih enak. Pemain-pemain biar memakai yang enak lain, tapi itu sehat. Makanan yang enak itu biasanya pion yang lebih banyak. Sasa, masako. Coba kalau masak adik tanpa bubuk, pasti macam boleh. Dan kita harus meninggalkan menikmati apa yang ada di dalam. Ada sekian banyak hal yang hilang ketika orang menikah. Saat pacaran banyak sekali yang didapat, tapi menikah lebih banyak persoalannya daripada enaknya. Tapi jangan demikian, kita mengingatkan bahwa hanya orang-orang dewasa yang bisa menyelesaikan persoalan. Kalau orang yang tidak bisa menyelesaikan persoalan, itu bukan orang dewasa. Atau menyelesaikan, tapi menimbulkan persoalan baru, itu juga bukan orang dewasa. Dan orang dewasa, suami dan istri, Tuhan sudah satukan, bikin barang bikin sama-sama. Dua-dua sudah tinggal papa dan mama toh, bikin barang sama-sama.
Sampai kadang-kadang Pak itu pulang baru Pak itu bilang, Bapak jangan marah. Kita tadi sudah balik baju itu, jadi kita suruh baliakan dulu baru kita kasih tahu. Subalik kan kasih tahu lah itu. Subalik mau bawa pulang. Saya mungkin kasih tahu dulu, pertimbangan dulu. Sebab itu tidak ada pada maksud saudara. Itu sama halnya dengan tidak meninggalkan kebiasaan pada saat hujan. Orang rumah tangga segala sesuatu dikompromikan bersama, sepakat. Itu baru rumah tangga yang baik. Dan ingat bahwa tidak ada rumah tangga yang tanpa persoalan. Setiap rumah tangga pasti ada persoalannya. Kalau saudara lihat ada keluarga yang tenang-tenang saja, itu bukan tidak ada persoalan. Mereka mendiamkan persoalan itu. Mereka mengatasinya dengan secara orang dewasa. Sampai bawa bakal sedikit saja, cuma dia panggilan masuk saja. Sudah panggilan di luar. Baru pulang terhambat saja, itu sudah berkunci. Itu orang-orang yang tidak dewasa. Buka pintu dulu, terima dia di dalam. Bicara sebagai orang dewasa. Kasih ingat, berjalan, tapi anak ini ada tumbuh di rumah. Berjalan, tapi perkumpulan ini anak ada ibu. Orang dewasa tidak seperti itu. Karena itu, dengan kesempatan di hari ini, saya memberikan kekuatan kepada semua kita, teristimewa buat Robi de Duri. Dia sesaat lagi akan ditemukan nikahnya dalam pemberkatan ini supaya menjadi rumah tangga yang dewasa, rumah tangga yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebagai orang-orang bujang. Tuhan tolong saudara dan saya untuk melakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat bersama berdiri dan kita akan mengungkapkan sebuah Tuhan. Bersama-sama kita akan mengungkapkan sebuah Tuhan maksud dengan berkata demikian. Aku bersyukur pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, lagi-lagi dan bumi, daripada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan. Jadi kadang Roh Kudus, kadang-kadang yang berita di pemerintah, disalibkan mati, berdua menjemaah pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang surga, berhala, yang kuasa, dan bangsa, berbagi darah ini. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kita, persekutuan, pengampunan dosa, bagi kita dan hidup yang lama. Tapi saudara di satu Tuhan. Saudara-saudara kasih Kristus, sekarang kita bersama-sama bertemu di hadapan Allah menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua saudara. Pernikahan kedua dikehendaki malam dibantu oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi sendiri telah memberkati satu pernikahan ketika yang dikenal di dia. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kebutuhan dan penuh hati. Persekutuan itu diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Dengarlah kewajiban suami dan istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang baik. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia
yang hanya membawa keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasih bila kadang kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudara menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kadang-kadang mempekerjakan anak dalam rumah tangga saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takwa Tuhan demi kemuliaan Tuhan, supaya dari rumah tangga lahir manusia yang saling berawal dan mengasihi sesama manusia. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua mempelai berdiri dan sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan dan berikut. Robert Sinjuin, adakah saudara dengan sadar penuh ketulusan hati telah menerima dia, Juliana Arloy, yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawab? Saya bersedia menerima Juliana Arloy sebagai istri yang sah dan menjadi bahwa saya tetap mengasihi dan mencintai dengan seumur hidup dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami dengan ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun duka. Juliana Arroy, adakah saudara dengan sadar penuh ketulusan hati telah menerima dia, Robert Sinjuin, yang tangannya kamu genggam sebagai suami yang sah serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawab? Oh, ada kamar di sana. Selaku hamba Yesus Kristus, aku menikahmu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
yang telah ditentukan alam tidak boleh diceraikan oleh manusia. Beruntuklah sekarang dan terimalah berkat Tuhan supaya karena iman hadir dalam Tuhan, rahmat dan dalam kasih-Nya kami hidup. Mari kita ya Tuhan Allah kami, bersyukur yang telah memulai suatu sejarah baru dalam kehidupan kita. Dua pribadi yang berbeda, yang benar-benar tidak saling mengenal, telah kau persekutukan dalam tingkah yang suci. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka masing-masing miliki menjadi kelengkapan-kelengkapan yang semestinya hanya mereka miliki. Hadirlah selalu dalam kehidupan mereka, supaya mereka beroleh hati yang utuh dan bijaksana. Biarlah Roh Kudus mereka melintasi segala cepat dan tantangan dan perjuangan hari ini, besok dan selamanya. Dan menjalankan kami sebagai umat untuk menopang mereka dalam mewujudkan kehidupan pernikahan sekaligus keluarga. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menjadikan kamu yang wajarnya memberi kamu kasih karunia, menghadapkan wajah kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Jemaat kita berikan bersama nyanyian di jemaat tinggal bersama. Firman Allah adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalan. Bapak Ibu, karena kedua mempelai sudah resmi menjadi suami istri, maka di hadapan jemaat mereka akan menunjukkan tindakan mereka lewat ciuman. Lord,
Beta janji, beta jaga, awet untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma mengalir saja, cinta ini abadi. Selamanya. Coba terima kasih. Terimalah kedua mempelai ini sebagai keluarga baru dalam persekutuan Jumat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita.
Mari Bapak Ibu saudara kita satu berdoa jemaat dan mengakhiri dalam kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kesukacitaan yang kami alami bersama atas disatukannya kedua saudara terkasih, kedua anak terkasih, Robert Benjuir dan Juliana Chloe, dalam penentuan dan pemberkatan nikah yang baru saja dilakukan di hari Tuhan. Kami bersyukur ya Allah di surga sebab sukacita ini bukan hanya sukacita antara Robert Benjuir dan Juliana Chloe, tapi sukacita ini adalah sukacita bersama keluarga Benjuir, keluarga Chloe, dan semua kami yang berkalian darah yang memiliki kekerabatan dengan kedua mempelai. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga sebab rancangan-Mu terlalu indah untuk kami lukiskan, dan tiada kata yang dapat kami ungkapkan untuk menyamai akan apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kedua saudara terkasih ini. Karena Tuhan untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai keluarga yang takut akan Tuhan telah dimulai di hari ini. Memang rumah tangga mereka sudah dibangun beberapa waktu lalu. Sebab dalam tradisi kami orang-orang timur, kawin adat itu jauh lebih mengikat ketimbang yang lainnya. Tapi ini tidak lalu menjadi hal yang pada akhirnya mematahkan akan keyakinan kami bahwa pemberkatan nikah itu jauh lebih penting. Karena itu ketika di saat ini kedua saudara terkasih kami, Robert Benjuir dan Juliana Chloe, boleh disatukan dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah di saat ini. Sebuah kerinduan yang sudah diidam-idamkan selama ini, membangun kehidupan keluarga sebagai keluarga yang takut akan Tuhan adalah jauh lebih penting daripada segala harta benda di dunia ini. Kami bersyukur selama beberapa waktu lamanya ketika kehidupan kedua mempelai boleh disatukan secara adat, boleh disatukan tinggal serumah, membangun kehidupan sebagai layaknya suami istri. Kami mohon pengampunan untuk Tuhan, sebab sesungguhnya hal seperti itu tidak harus dilakukan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan biar ini tidak lalu menjadi beban dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan selama beberapa waktu mereka membangun rumah tangga. Mereka sudah dikaruniai akan anak. Biarlah dalam penjagaan, dalam pemeliharaan Tuhan boleh memberkati akan rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ya Allah di surga, kami juga di kesempatan ini Tuhan dalam syafaat ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kedua saudara terkasih ini. Pertemuan awal ketika mereka mulai membangun rumah tangga, ketika mereka membangun hubungan cinta kasih, dan ini tetap terpelihara sampai dengan saat ini. Bahkan oleh kehidupan keluarga Benjuir dan kehidupan keluarga Chloe yang sama-sama merestui akan hubungan cinta kasih mereka. Kedua
mempelai ini telah membesarkan kehidupan keluarga Tiljoir dan keluarga Roy menjadi dua keluarga yang pada awalnya tidak saling menyatu. Atas pernikahan ini mereka boleh disatukan. Sebab bias daripada sebuah pernikahan adalah menyatunya dua atau bahkan lebih keluarga yang pada awalnya tidak saling mengenal. Dengan sebuah pernikahan, Tuhan juga membangun persekutuan antar marga, antar keluarga, dan itu biar tetap terjaga dan tetap terlihat. Dalam Bapa di Surga hari ini, mau membangun rumah tangga yang sesungguhnya baru dimulai. Mereka akan menjalani kehidupan ini dengan hari-hari kehidupan mereka sebagai rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga mereka. Sebab tidak ada persoalan, tidak ada rumah tangga yang hidup tanpa persoalan. Setiap rumah tangga punya persoalan. Dan bagaimana orang-orang dewasa yang hidup dalam satu kehidupan rumah tangga mampu menyelesaikan akan persoalan-persoalan itu jauh lebih penting daripada persoalan itu sendiri. Berkati juga akan pekerjaan mereka. Sebab pekerjaan mereka itu mendatangkan berkat dalam rumah tangga mereka. Kami juga mohon pengampunan Tuhan. Kalau ternyata dalam membangun hubungan cinta kasih kedua saudara terkasih ini, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, ada pihak-pihak yang merasa dikucilkan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Semua keluarga punya maksud yang baik, semua keluarga punya tekad yang baik untuk menyatukan kedua anak Tuhan ini. Terima kasih atas perjalanan waktu yang Tuhan izinkan mereka tepat. Kami pun juga berdoa dalam surga bagi semua orang yang terlibat dalam seluruh proses akad nikah di saat ini. Bahkan dari pihak capil yang juga sesudah ini akan ada dan mensahkan akan pernikahan mereka sebagai warga negara yang baik, yang taat pada perundang-undangan yang berlaku. Setiap akta pemberkatan nikah mesti dicatat pada catatan sipil. Ini bukan suatu rutinitas, tapi ini mewujudkan sebagai warga negara yang baik, yang taat asas, yang hidup dalam aturan, yang mau menopang akan seluruh program pemerintah itu. Berdoa juga persembahan-persembahan syukur yang kami bawa di saat ini. Terima itu diperluaskan pekerjaan di tengah dunia. Pada tuaga bertugas, majelis bertugas, singers, solois, pemain musik, pemandu sound system, IT, semuanya Tuhan. Kami serahkan semua mereka yang bertugas di hari dalam menopang akan kebaktian pemberkatan nikah ini. Kami percaya apa yang mereka berikan akan menjadi berkat dalam Tuhan rumah-rumah tangga mereka. Kami membawa perbulan di saat ini, kami membawa syafaat ini, kami membawa akan doa ini pada Allah Bapa di surga, Tuhan dan penyelamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, selamat bekerja dan kita ikut di surga. Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kami akan selesai. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaslah kami daripadanya, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara jemaat di saudara berdiri, dan kita ikut bersama nyanyian PKJ 241.
dan jadi berkat bagi keluarga dan sesama. Terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat. Amin. Tapi saudara di Israel itu dengan syukur akan melaksanakan kebaktian di sana. Demikian bagi saudara kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah kepada Robert Terjuin dan Juliana Amoy. Kita kirimkan nyanyian EKJ 291 pada ayatnya yang kedua. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, perkenalkan dalam doa bersama kita berdua. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, sebab oleh kasih dan kemurahan-Mu, peneguhan dan pemberkatan nikah yang kami lakukan bagi saudara kekasih kami, Robert Terjun dan Juliana Amoy, boleh berjalan dibawakan dari kuasa dan kesucian Tuhan. Kami mohon ampun ketika dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan ini ada yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan ampuni. Yang berkenan juga dari menjadi berkat milik setiap kehidupan pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan ada pada sesi tanda tangan dan tahap instansi surat pernikahan, dan untuk itu bagi kedua mempelai bersama dengan para saksi bisa ada di depan. Bapak Pendeta ada pena? Mari untuk kedua mempelai bersama dengan para saksi. Yang laki-laki duluan.
disebutkan dengan oleh Timur. Ya, terima kasih dan kita ada dalam sesi foto bersama. Pengantin kita pada depan Bapak saksi tetap ada. Setelah itu pengantin dengan Bapak Pendeta. Untuk fotografernya siap. Main susu habis lagi foto. Pegang, kita mau pegang dulu. Makanya, beda satu kali mangkai kok. Kasih bang. Iya, Bapak Pendeta masih tetap untuk kedua saksi. Di tengah boleh. Sabar. Iya, Bapak Pendeta masih tetap berdiri untuk kedua orang tua. Orang tua dari Terjuyir dan juga Roy untuk sama-sama. Setelah itu masing-masing orang tua dari Roy bisa ke samping dan foto sama-sama dengan keluarga Terjuyir. Bapak Roy tetap di samping. Di Bapak Roy samping sedikit keluarga Terjuyir. Ada setelah ini Bapak Roy dengan pengantin. Jangan nak. Iya, keluarga Terjuyir Bapak Roy bisa ke depan dulu. Mari. Ayo. Oke, untuk keluarga dari pihak laki-laki keluarga Terjuyir, keluarga besar dari pihak laki-laki keluarga Terjuyir, secara bersama-sama. Pengantinnya bisa di bawah. Pengantinnya di bawah. Beta sampam Terjuyir, beta sampam lagi. Pikulai adik. Nah, beta sampam Terjuyir. Asana ya. Ada sana apa? Dia. Video boleh. Video boleh. Patah HP. Kasih gerakan. Bagi kepada kamu. Menanggung
Iya. Kalau kukuin jatuh di jembatan. Apa? Kalau kukuin. Ya video baik po. Perempuan atelier barang sing ada foto teh. Iya, terima kasih untuk keluarga dari mempelai perempuan, keluarga Roy. Keluarga Roy. Pipin, Pipin. Pipin. Keluarga besar dari mempelai Ya, untuk saudara-saudara kandung dari mempelai perempuan, saudara-saudara kandung dari mempelai perempuan untuk sesi foto bersama dengan anak-anak. Oh, ya.
Untuk teman-teman dari Yulara, untuk perempuan Utara itu masih silakan dulu. Untuk saudara-saudara kandung dulu. Yang setelah ini perempuan baru yang mau ambil foto bersama dengan pengantin siap-siap. Karena dari Ikatan Sipil sudah ada di belakang. Nanti pengantin. Jangan suruh betulan mo. Betul satu ini. Pegang dulu tuh, betul. Pegang. Mama ini kalau suka. Kelompok lagi. Dan setelah itu yang mau ambil gambar dengan pengantin menunggu sampai selesai pencetakan sim. Untuk teman-teman dari Nona Arloy, ya untuk Oke, untuk pengantinnya bisa ke ruang kunci story untuk ada dalam Ikatan Sipil. Untuk pengantinnya dari Ikatan Sipil sudah menunggu dari tadi. Untuk yang mengambil gambar nanti setelah pernikahan Ikatan Sipil selesai baru ambil gambar bersama. Menjadi catatan bagi Bapak Ibu yang mau ambil gambar bersama dengan pengantin setelah selesai pernikahan Ikatan Sipil. Ya, untuk kedua mempelai bersama dengan orang tua dan para saksi ada di ruang kunci story. Kedua mempelai bersama dengan orang tua dan orang tua saksi untuk ada di ruang kunci story. Untuk kedua bapak tadi yang saksi dari pengantin itu bisa ambil tempat di bagian kunci story.
para saksi dari pengantin bisa datang dan mendampingi untuk ada dalam pernikahan pencatatan sipil. Pokok mana? Terus bapak. Ada kambing mana lagi? Ada kambing bisa angkat di belakang. Cepat. Bapak di gereja, Islam atau di gereja? Di mana? Iya tuh. Apalah? Angkat di mana? Angkat sampai mana? Bonus sudah. Bonus sudah. Sudah survei versi. Bunuh sudah. Bunuh dulu deh ya. Mama, betul bunuh sudah? Iya.